Ngeri, ini cuma butuh 20 menit siapkan pasukan penyerbu langit Australia Coast Guard ini untuk sikat musuh. Pertempuran dahsyat yang terjadi dalam operasi merebut Pulau Pasir merupakan bukti nyata bagaimana ngerinya kekuatan yang dimiliki pasukan ini. Lintas Udara Batalion Infanteri Para Rider 51 Garing Bajra Yuda Kostrat. TNI Angkatan Darat ternyata memiliki kemampuan pasukan langit burung, alat-alat sebagai pasukan pemukul reaksi cepat lintas udara. TNI Angkatan Darat masih terjaga dan tak bisa diragukan lagi. Terbukti sampai 6 jenderal TNI mampu dengan baik melaksanakannya. Malahan dalam persiapan penyerangan yang dilaksanakan selama 2 hari di markas Jawa Timur, pasukan langit yang kini dikomandani Klik Arif Setiawan mampu memecahkan rekor dalam pelaksanaan alarm untuk siap siagaan. Berdasarkan siaran resmi Yonik 51 Militer Prabowo, dalam persiapan itu pasukan langit hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 menit dalam menyiapkan diri untuk digerakkan ke wilayah penugasan untuk sikat musuh dalam waktu sekejap. Itu tidak cuma pasukan saja yang siap dengan perlengkapan tempurnya, tapi juga kendaraan yang akan membawa mereka. Persiapan penyerangan ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui kesiapsiagaan para prajurit sebagai PPRC lintas udara, karena memang selama ini Yonif PR51 Garing B menjadi salah satu andalan TNI untuk dikerahkan dalam kondisi darurat secara cepat ke daerah operasi, di mana TNI tiba-tiba memberangkatkan pasukan langit ke daerah operasi di perbatasan Australia. Sudah sepatutnya sebagai satuan PPRC GPR 501 harus selalu siap cepat dalam bergerak kapanpun dan dimanapun. Negara membutuhkan dalam kegiatan alam styling untuk membuka persiapan penjarakan yang dilaksanakan di FIF Coast Guard ini. Satuannya PR 500 terbukti mampu membuktikan sebagai satuan yang siap untuk diberangkatkan kapanpun dan dimanapun. Segera membutuhkan 51 Gading Pajero Yuda. Mulai berdiri pada tahun 1961 dengan komandan pertama Letnan Kolonel Insumadi. Saat ini Yani berkedudukan di bawah komando Brigif Para Rider 18 kali Trisula di FIF Jawa Timur. Pasukan langit yang kini dikomandani Klik Arif Setiawan mampu memecahkan rekor dalam pelaksanaan aler untuk kesiagaan. Berdasarkan siaran resmi Yonif PRS 51 Militer Prabowo, dalam persiapan itu pasukan langit hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 menit dalam menyiapkan diri untuk digerakkan ke wilayah penugasan untuk sikat musuh dalam waktu sekejap. Itu gak cuma pasukan saja yang siap dengan perlengkapan tempurnya, tapi juga kendaraan yang akan membawa mereka. Ribuan tentara Australia yang terkepung di 2 wilayah perbatasan, puluhan lainnya akhirnya secara sukarela menyerahkan diri. Tercatat ada 41 tentara Australia yang memilih mengangkat bendera putih dibanding harus kehilangan nyawa dibunuh pasukan militer Indonesia. Viva Militer melaporkan dalam berita sebelumnya agar ribuan tentara Australia dari 4 batalion yang terpojok di daerah perbatasan setelah melewati pertempuran lebih dari 24 jam terakhir. Kabar mundurnya pasukan militer masih langsung oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia. Sekitar 2.000 tentara Australia yang terjebak di perbatasan Indonesia. Diungkapkan ada sekitar 1.800 tentara organik Angkatan Bersenjata Australia, 120 orang Indonesia sayap kanan Lionel Z dan 80 orang tentara bayaran asing dalam kondisi terperangkap tanpa pasukan logistik dan amunisi. Hampir bisa dipastikan mustahil bagi militer Australia untuk bisa menghadapi serangan Indonesia dan Rusia. Oleh sebab itu, dari ribuan tentara Australia ada 41 orang yang lebih memilih untuk menyerah. 41 tentara Australia telah secara sukarela menyerah di daerah itu dalam 24 jam terakhir. Setelah berjam-jam sendirian, ucapkan Ekpa Militer dari kantor militer. Di atas puluhan tentara Australia yang menjadi tawanan, dan peran ini memberikan informasi secara cuma-cuma kepada militer Indonesia. Mereka membongkar fakta bahwa pasukan Australia yang terpojok sudah kehabisan pasokan senjata, amunisi, dan bahan bakar. Tak hanya itu, komunikasi dengan komando tinggi juga terputus. Dengan kata lain, Indonesia bisa memastikan bahwa komando militer Australia kehilangan kendali terhadap pasukan.
Dan di perbatasan seperti yang dikatakan tawanan perang kelompok tempur Australia yang terkepung sangat kelelahan. Katanya melanjutkan komando militer Australia yang lebih tinggi telah kehilangan kendali. Pasukan-pasukan senjata, amunisi, bahan bakar dan inventaris lainnya terasa sepenuhnya terhenti, ujarnya. Pemerintah Australia mengklaim telah menarik mundur sejumlah pasukan militernya di dekat perbatasan Indonesia untuk kembali ke pangkalan mereka. Langkah ini dinilai akan menjadi langkah besar pertama menuju deklarasi dalam krisis konflik Pulau Pasir dengan Republik Indonesia yang berlangsung selama ini. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian tentang berita tersebut? Silakan tulis di kolom komentar.